evaluasi bahan pakan. Evaluasi bahan pakan itu adalah suatu proses penilaian terhadap kualitas, kandungan nutrisi, pencernaan, dan keamanan bahan pakan dengan tujuan mengetahui sejauh mana bahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh ternak. Ada beberapa tujuan evaluasi bahan pakan. Yang pertama, mengetahui kandungan zat nutrisi utama seperti protein, energi, mineral, dan vitamin. Yang kedua, menilai tingkat kecernaan dan daya guna bahan pakan. Yang ketiga, mengidentifikasi adanya zat anti nutrisi atau racun. Dan yang keempat, menentukan nilai ekonomis dan efisiensi bahan pakan. Evaluasi secara biologis, dan yang keempat, evaluasi secara ekonomi. Yang pertama yaitu evaluasi fisik. Secara fisik, daun nangka memiliki karakteristik yang mudah diidentifikasi. Daunnya tebal, agak kaku, dan memiliki permukaan licin. Warna daunnya hijau tua saat matang dan hijau muda saat masih muda. Daun muda seringkali lebih disukai ternak karena lebih lunak dan mudah dicerna. Tekstur dan ukuran yang besar membuatnya mudah dipanen dan disajikan sebagai pakan ternak. Yang kedua yaitu evaluasi kimia. Daun nangka dikenal memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk ternak. Yang pertama yaitu kandungan protein kasar atau PK. Kandungan PK daun nangka cukup tinggi, berkisar antara 14% hingga 20%, bahkan lebih. Yang kedua yaitu serat kasar. Kandungan seratnya sedang sehingga mendukung kesehatan pencernaan hewan ruminansia. Yang ketiga yaitu kalsium dan fosfor. Yang terakhir yaitu tanin. Daun nangka mengandung tanin, satu senyawa anti nutrisi. Baik, untuk yang ketiga yaitu evaluasi biologi. Secara biologi, daun nangka memiliki beberapa aspek penting terkait penggunaannya sebagai pakan. Yang pertama itu palatabilitas. Tingkat kesukaan ternak terhadap daun nangka bervariasi. Daun muda umumnya lebih disukai karena lebih lunak dan tidak terlalu pahit. Daun tua cenderung lebih keras dan kurang disukai. Kedua, daya cerna. Protein dan serat pada daun nangka cukup mudah dicerna oleh ternak ruminansia. Aktivitas mikroba rumen dapat memecah senyawa dalam daun nangka untuk diubah menjadi energi dan protein mikroba. Yang ketiga, potensi toksisitas. Meskipun tidak ada kandungan racun yang berbahaya, kandungan tanin yang tinggi dapat menyebabkan efek samping jika tidak diberikan dengan benar. Pemberian yang berlebihan bisa mengurangi nafsu makan dan penyerapan nutrisi. Oleh karena itu, sebaiknya diberikan sebagai pakan tambahan atau campur dengan pakan lain. Yang keempat, evaluasi ekonomi. Dari segi ekonomi, daun nangka merupakan pakan yang sangat menguntungkan. Yang pertama itu, biaya produksi rendah. Pohon nangka mudah tumbuh dan tidak memerlukan perawatan intensif. Daun bisa didapatkan dengan gratis atau biaya sangat rendah. Yang kedua, ketersediaan sepanjang tahun. Pohon nangka tidak mengenal musim, sehingga daunnya dapat menjadi sumber pakan alternatif yang stabil, terutama saat musim kemarau di mana pakan hijauan lebih seperti rumput sulit didapatkan. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi. Pemberian daun nangka sebagai pakan dapat mengurangi biaya pakan konsentrat yang lebih mahal, sehingga meningkatkan keuntungan bagi peternak. Jadi, daun nangka berpotensi sebagai pakan alternatif ternak karena mudah diperoleh, bernutrisi tinggi, cukup disukai dan dicerna, serta ekonomis dengan ketersediaan sepanjang tahun.